Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 29 Muharram 1436 Hijriah kita duduk bersama, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau istiqamah di dalam agama dan tekad yang bulat untuk menjalankan petunjuk agama, dan kami memohon kepada Engkau hal-hal yang mewajibkan rahmat-Mu dan mendatangkan maghfirah-Mu, dan kami mohon kepada Engkau untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepadamu. Dan kami memohon kepada Engkau untuk hati yang bersih dan lisan yang jujur. Dan kami mohon kepada Engkau dari seluruh kebaikan yang Engkau ketahui, dan berlindung diri kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Dan kami meminta ampun kepada Engkau dari dosa yang hanya Engkau mengetahuinya. Sesungguhnya Allah, Engkau adalah maha mengetahui akan hal gaib. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Allah Maha Tahu. Tema ini sengaja kita angkat dengan tujuan agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang kalian benci, dan semoga kalian membenci sesuatu, hal itu adalah lebih baik bagi kalian, dan semoga kalian menyukai sesuatu, hal itu adalah buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini membuat kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah. Sebagian orang mempunyai penyakit, yaitu tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah dia kurang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Jadi kenapa kita angkat tema Allah Maha Tahu? Karena dengan meyakini Allah Maha Tahu, maka kita akan berhusnudzan kepada Allah. Beribadah yang disebut dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia ibadah, dia juga adalah sesuatu yang sangat bermanfaat tatkala menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan itu inti kajian saya. Allah Maha Tahu, gunanya kita mengangkat tema ini agar orang berhusnudzan. Husnudzan faidahnya sangat bermanfaat untuk kehidupan beragama dan menghadapi problematika kehidupan kita. Berarti kajian saya selesai, walhamdulillah. Itu inti kajian saya, ya, membuat orang agar berhusnudzan kepada Allah. Caranya adalah bagaimana kita meyakini Allah Maha mengetahui. Itu intinya. Agar kita mempunyai husnudzan kepada Allah, maka seseorang seyogianya senantiasa dia berbaik sangka, dia mengetahui Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an sengaja Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk kita agar kita tetap bersandar kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, dari mulai problematika hidup yang berkaitan dengan ekonomi, atau yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan diri sendiri, apa saja yang kita hadapi, maka senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah. Karena sebagian orang kadang-kadang, dan ini keburukan manusia, memang sifat buruk manusia yang dimiliki oleh manusia, yang ditabiatkan oleh Allah pada diri manusia, bahwa manusia cepat sekali memponis. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia yang diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu ajula, dan manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Akibat sifat dia memiliki tergesa-gesa inilah akhirnya dia
senantiasa cepat sekali memponis sesuatu yang tidak pantas untuk diponis dengan seperti itu. Seperti juga dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal, saurikum ayati fala tasta'jilun." Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Sungguh aku akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kalian, tanda-tanda kekuasaanku kepada kalian. Maka janganlah kalian tergesa-gesa. Saya beri contoh ya Pak. Misalkan seorang berdoa kepada Allah. Saya pernah dicurhati orang, Ustadz, dan subhanallah, iblis itu mengganggu manusia dari arah yang kita kadang-kadang tidak ketahui. Orang ini sebenarnya hakikatnya adalah sedang menuduh Allah tidak adil dengan sifat tergesa-gesa dia, dengan sifat tidak mau menunggu, tidak sabar. Dia sebenarnya sedang menuduh Allah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Dengan trik, lihat, iblis membuat trik. Orang ini bercerita kepada saya, Ustadz, saya tahu dosa hutang itu berat, dan saya tidak ingin bermasalah di akhirat dengan hutang saya, dan saya ingin sekali melunasi. Lihat, niatnya baik. Dengan niat baik ini iblis menggunakan dia, menunggangi dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam aliran darah manusia seperti mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ketika dia mengatakan seperti itu, tetapi kenapa ya Ustadz? Saya terus berdoa kepada Allah agar bisa bayar hutang. Saya tidak ingin hidup saya di akhirat tergantung dengan hutang. Karena memang benar hadis riwayat Muslim, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Artinya jiwanya orang yang beriman akan tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Ini yang keliru. Paham maksud saya? Ya, ini yang keliru. Menganggap Allah Subhanahu wa taala belum sempat mengabulkan doanya, padahal dia punya niat baik. Bukankah saya punya niat baik, Ustaz? Saya ingin lepas dari hutang, tetapi kenapa pengabulan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadikan manusia kadang-kadang tidak berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari untuk dia. Dan itu memang kelemahan manusia. Makanya kapan kita ingin berhusnudzan kepada Allah, sandarkan sifat Allah Al-Alim pada diri kita. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu tentang kebaikan untuk kita. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur saja kajian ini saya ambilkan kebanyakan temanya dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala di dalam salah satu tulisan beliau dengan judul Husnudzanni billahi azza wa jalla. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan banyak sekali husnudzanni billahi jalla wa ala. Jadi saya akan merubah cara kajian, meskipun ini tematik kajian umum, maka kita baca kitab. Saya akan baca tulisan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, lalu kita jelaskan.
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala mengatakan, husnudzanni billahi jalla wa ala ubudiyatun 'azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sa'irin ila Allah tabaraka wa taala. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Berhusnudzan kepada Allah adalah ibadah yang agung dan kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min wajibatit tauhid, dan dia termasuk dari kewajiban-kewajiban orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana, Ustaz? Bahkan beliau mengatakan orang yang bertauhid wajib berbaik sangka kepada Allah. Dari mana alurnya itu, dari mana? Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan, di antara permasalahannya adalah sesuatu yang ingin kita capai, cita-cita yang ingin kita gapai. Kita sangat ingin mengambil cita-cita tersebut. Atau keadaan kedua, manusia kadang-kadang menakuti sesuatu yang sangat dia takuti. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu seseorang tidak bisa tidak, kecuali dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kapan dia ingin sesuatu yang dia gapai, ingin sekali, atau dia takut sesuatu keburukan menimpa dia, takut sekali, maka tidak ada yang bisa menenangkan hamba tersebut pada saat itu kecuali husnudzan kepada Allah. Ini yang disebut tauhid. Bersandar akhirnya hanya kepada Allah karena dia berhusnudzan kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Wa huwa min wajibatit tauhid. Berbaik sangka kepada Allah termasuk dari kewajiban-kewajiban orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pending dulu karena mau salat zuhur. Mudah-mudahan muqaddimah ini bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu mengerjakan salat zuhur, dan walhamdulillah dikerjakan secara berjamaah. Tidak ada kemudahan akan hal itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah akan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi di dalam muqaddimah saya review sedikit bahwa tema kita Allah Maha Tahu. Salah satu tujuan dari kita mengangkat sifat Allah Al-Alim adalah agar kita lebih mempunyai sifat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyandarkan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kita kepada bahwa Allah Maha Tahu, maka kita senantiasa dengan izin Allah akan berbaik sangka kepada Allah. Lalu kalau ada orang bertanya,
Ustadz, kenapa memang kalau kita berbaik sangka kepada Allah? Maka jawabannya dijawab oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa husnul dhanni billahi jalla wa ala ubudiyatun azimatun wa manzilatun jalilatun min manazilis sairina ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita mengetahui Allah Maha mengetahui, maka kita akan berhusnudzan kepada Allah. Dan itu inti dari kajian ini. Kita maha mengenal, meyakini seyakin-yakinnya, bahkan dengan keyakinan yang 4. Ilmul yaqin, haqqul yaqin, wa ainul yaqin, wal yaqin. Keyakinan-keyakinan ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Kita meyakini Allah Maha mengetahui. Dengan keyakinan tersebut akhirnya kita bisa berhusnudzan kepada Allah. Ada orang bertanya, apa faidah atau lalu kenapa kalau kita berhusnudzan kepada Allah? Apa tujuan dari kita berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya karena husnudzan, baik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Bahkan beliau mengatakan, wa huwa min wajibatit tauhid. Orang yang ingin benar-benar menjadikan Allah sembahannya satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, maka salah satu cara adalah dengan menghidupkan baik sangka kepada Allah. Ini perlu penjabaran. Kita ingin menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita beribadah kepadanya, satu-satunya yang kita minta pertolongan kepadanya, minta perlindungan hanya kepadanya, minta sesuatu hanya kepadanya, tidak ada sekutu bagi Allah. Caranya bagaimana? Caranya berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar perkataan beliau, wa huwa min wajibatit tauhid. Berbaik sangka kepada Allah termasuk kewajiban tauhid, dalam artian seorang tidak akan pernah mentauhidkan Allah kecuali ketika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah Anda benar-benar mengharap kepada Allah, ya Allah aghithna, wahai Allah tolong kami dalam keadaan sempit. Mustahil orang akan minta tolong kepada Allah kecuali ketika dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang akan benar-benar bersandar kepada Allah kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau maksudkan. Ubudiyatun azimah. Berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung yang menghantarkan seseorang benar-benar hanya kepada Allah. Dan dia termasuk daripada wajibatut tauhid. Paham Pak yang saya maksudkan? Ya, Anda ingin beribadah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan itu tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan murni tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin terdapat dalam diri kita kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya sebutkan dalam muqaddimah tadi. Seorang mempunyai tekad atau cita-cita terhadap sesuatu. Saya beri contoh. Seorang mau nikah. Dia ingin nikah. Sudah waktunya sudah ditentukan. Sudah dia punya target, sudah dia punya ini, punya itu. Dan dia takut tidak jadi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dia ingin sesuatu dan menakutkan sesuatu. Ingin dia gapai yang dia cita-citakan, dan dia takut yang dia cita-citakan tersebut dia tidak dapat. Maka yang seperti ini tidak ada lain caranya agar dia benar-benar berprasangka, dia benar-benar
meminta hanya kepada Allah pada saat-saat sempit, maka dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wajibatut tauhid. Berbaik sangka kepada Allah adalah kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mentauhidkan Allah wajib dia berbaik sangka. Jadi kalau kita jalan naik tahapan-tahapan, kita dituntut untuk sampai kepada tangga tauhid, kepada puncak tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang kita sandarkan diri kita, kita minta kepadanya, kita beribadah hanya untuknya, la syarikalah, wahdahu la syarikalah, semata hanya dia, tiada sekutu baginya. Puncak itu akan kita capai kapan? Terutama tatkala kita menginginkan sesuatu, takut karena sesuatu. Kita menginginkan anak kita sembuh, takut anak kita meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah. Maka pada saat itu kita akan mudah menghadapi keadaan ini dengan cara berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang takut anaknya meninggal karena sakit. Ketika dia benar-benar meninggal anaknya, maka tetapi dia barengi dengan sifat berbaik sangka kepada Allah, maka pada saat itu dia lisannya tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan hadis tentang baik sangka kepada Allah. Di antara hadis-hadis tersebut disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, wa qad jaa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Hadis yang lain, warahu Ahmad wa zada in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Subhanallah. Lihat keutamaan baik sangka kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan seperti itu dengan tambahan lafaz, jika hambaku berbaik sangka kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Jika hambaku berburuk sangka kepadaku, dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Ini faedah baik sangka. Dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan baik kepada Allah. Sesuai sangkaan baik dia kepada Allah, dia akan dapatkan itu. Ini berarti Bapak Ibu saudara-saudari sangat bermanfaat ketika menghadapi sesuatu, terutama permasalahan-permasalahan dunia dengan segala macam permasalahannya. Seorang anak meninggal. Pernah suatu ketika saya lagi kunjungan ke penjara di Arab Saudi. Waktu masih tinggal di Arab Saudi, kita berdakwah ke penjara. Di penjara tersebut ada seorang warga Filipina. Beliau walhamdulillah setelah masuk ke penjara, masuk dalam agama Islam. Cerita kenapa beliau masuk ke dalam penjara, lihat, semestinya seorang manusia berbaik sangka kepada Allah. Beliau adalah seorang ekspat, pekerja dari luar yang bekerja di Arab Saudi. Dan kebetulan tingkatan pekerjaannya tinggi, otomatis bisa bawa keluarga. Anak-anak banyak, akhirnya sang istri memerlukan pembantu. Pembantu pun didatangkan dari negaranya sendiri, dari negara Filipina. Ternyata ini muskilah pembantu ya. Pembantunya lebih cantik dari istrinya. Akhirnya sang istri cemburu. Ketika sang istri cemburu, maka
kecemburuan memuncak ketika sang suami bekerja di luar rumah, sang istri membunuh pembantunya. Ketika sang istri membunuh pembantunya, sang istri bingung, ini mayat mau dikemanakan. Dan ini kejadian di Arab Saudi. Apa yang terjadi? Dan ini kejadian nyata. Akhirnya sang istri berusaha untuk menutup-nutupi. Dia potong-potonglah mayat tersebut sehingga bisa dimasukkan ke dalam plastik, kemudian setelah itu dibuang. Sang suami pulang kerja melihat istrinya lagi motong mayat manusia. Mau marah bagaimana, mau sedih juga bagaimana, mau menyalahkan bagaimana istrinya. Akhirnya sang suami ikutan juga memotong mayat tersebut, dan tidak jadi dibawa keluar rumah, tetapi dikubur di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandinya digali, dikubur di situ. Dan ini orang cerita, beliau cerita sendiri kepada kita. Kemudian waktu berlalu, tidak ada yang tahu. Sekitar 2 tahun tinggal di apartemen tersebut, beliau akhirnya pindah ke apartemen yang lain. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keadilan kepada setiap manusia. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan ingat, mereka waktu itu masih dalam keadaan Nasrani, beragama Nasrani. Ketika pindah, yang punya apartemen ingin memperbaiki rumah yang sudah dihuni sekian tahun, maka diperbaikilah, direhab. Salah satunya yang ingin direhab adalah kamar mandi. Akhirnya ketahuan. Akhirnya singkat cerita, sang suami istri tersebut pun ditangkap polisi. Dan dia punya anak-anak kecil. Di Arab Saudi, jika orang tuanya dimasukkan ke dalam penjara, maka mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan hadana, tempat untuk mengurus anak-anak kecil yang orang tuanya di penjara, dan dibiayai oleh negara, diberikan pendidikan oleh negara dan seluruhnya. Akhirnya apa yang terjadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Masuk ke dalam penjara. 2 suami istri ini masuk ke dalam penjara, anak-anaknya ditempatkan di tempat penitipan. 2 suami istri masuk Islam. Waktu saya terakhir ketemu dengan beliau hampir selesai hatam Quran, hafal Quran, dan hampir selesai. Istrinya pun demikian. Anak-anaknya yang tadi dititipkan pun sudah hafal beberapa juz dari Al-Quran. Meskipun Pak, Bu, untuk mendapatkan hidayah tidak harus membunuh, tetapi di situ terdapat pelajaran menarik. Semestinya seorang lebih menyandarkan sifat Allah Al-Alim, Maha mengetahui, di dalam seluruh aspek kehidupan dia. Apapun yang dia hadapi, Allah tidak mengetahui, Allah Maha mengetahui, dan kita tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini yang lebih baik bagi kalian, dan itu yang lebih baik, itu yang tidak baik. Kadang seseorang menginginkan sesuatu padahal yang ini tidak baik, maka Allah kasih kepada dia yang lebih baik. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat itu pedih hati, sakit perasaan, terhempas kadang-kadang ketika kita menginginkan sesuatu dan sangat berharap terhadap sesuatu tersebut, tetapi kemudian kita tidak tercapai, kita sangat sedih, semua yang kita inginkan tidak tercapai, tetapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang lebih luar biasa. Maka yakini, pahami, resapi sifat Allah Al-Alim benar-benar dalam diri kita. Kita akan berhusnudzon kepada Allah. Dan di saat itu saat yang paling indah,
saat menyerahkan diri kepada Allah adalah saat yang paling indah. Tidak ada yang paling indah dibandingkan menyerahkan diri kepada Allah. Ada perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Jika kesulitan mulai bertambah sulit, bertambah besar, bertambah memuncak, fahasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin, maka terjadi pada diri seorang hamba di saat sudah mepet, terhimpit, semua sulit, semua jalan tertutup, kesulitan semakin memuncak, semakin membesar, maka yang terjadi pada diri seorang hamba putus asa dari minta bantuan dari para makhluk. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah, maka pada saat itu dia hanya bergantung kepada Allah semata. Ya Allah, apa yang engkau rencanakan aku terima. Ini Pak lebih lezat dibanding, lebih indah dibandingkan mendapatkan harta tumpukan miliaran. Bersandar diri kepada Allah tatkala kita benar-benar sempit. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, rupanya Allah itu sangat maha pengasih terhadap hambanya. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia, perhatikan baik-baik, salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya mensyirikkan Allah, menduakan Allah, berpaling dari Allah tatkala kesempitan. Itu rahmat Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jika mereka berada di tengah lautan, terombang-ambing dengan ombak, apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu mereka tidak dibiarkan oleh Allah kecuali beribadah yang murni, tulus, ikhlas hanya karena Allah. Kenapa? Agar tidak ada yang menolong kecuali Allah. Ini luar biasa, rahmat Allah yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang akan benar-benar bersandar kepada Allah. Fahasala lil abdi al-iyas an kashfi min jihatil makhluqi, min jihati makhluqin. Maka pada saat itu seorang hamba artinya akhirnya tidak minta pertolongan, putus asa hanya kepada Allah. Berputus asa dari seluruh makhluk. Jalan depan tidak bisa, belakang, kanan, kiri, adik, kakak, bibi, paman, orang tua, saudara-saudara tidak bisa menolong. Mereka akhirnya ia berputus asa dari seluruh makhluk. Yang ada apa? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Pada saat itu, ya Allah, sudahlah, Engkau takdirkan apa saja untukku, saya terima. Ini namanya husnudzan. Pada saat itu dia akan mentauhidkan Allah. Di sini kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan wa huwa min wajibatit tauhid. Dan berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk kewajiban-kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, tentang husnudzan, yaitu dari Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku, maka dipersilahkan seorang hamba
berprasangka kepadaku sekehendaknya. Jika berprasangka baik silahkan, prasangka buruk juga silahkan. Sesuai dengan sangkaan hamba kepada Allah, seperti itulah dia akan mendapatkannya. Bahkan saking agungnya berprasangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di saat sakaratul maut hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala menyebutkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla wafatihi bi thalath." Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya 3 hari. Apa sabdanya? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati sampai dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mengetahui apa faidah berbaik sangka, ya, sesudah saya sebutkan tema kita apa maksudnya, kemudian apa keutamaan dari berbaik sangka. Di antaranya dia adalah ibadah yang menjadikan orang bertauhid kepada Allah, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya sebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh tentang keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Qad jaa'a fi haditsin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala husnul dhanni min husnil ibadah." Sebelum saya sebutkan faidah pertama, saya kasih mukaddimah dulu, yaitu telah terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul dhanni billahi min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik. Apa maksudnya? Faidah pertama dari orang berbaik sangka adalah seseorang akan benar-benar merealisasikan, mewujudkan ibadah yang baik di dalam hidupnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ini, berbaik sangka kepada Allah dari ibadah yang baik. Artinya siapa yang ingin beribadah secara baik kepada Allah, maka baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kata Syekh, wa in kana fi sanadihi syai'un minal kalam illa anna ma'nahu haqqun la raiba fih. Meskipun di dalam hadis ini terdapat pembicaraan, artinya hadisnya lemah, tetapi maknanya benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian beliau menjelaskan, fa husnul dhanni billahi jalla wa ala min husnil ibadati tabaraka wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik kepada Allah. Wa min husnil ma'rifati bihi subhanahu wa ta'ala, dan termasuk mengenal Allah dengan baik. Berbaik sangka sama dengan mengenal Allah dengan baik. Orang berbaik sangka berarti dia benar-benar mengenal Allah. Itu yang ingin beliau sampaikan. Orang berbaik sangka berarti dia benar-benar mengenal Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan sebuah perkataan menarik dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i terkenal. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i yang melihat sahabat-sahabat yang tua-tua. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal mu'min, ini faedah yang pertama,
ya, lanjutan penjelasannya, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya orang beriman jika dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan beribadah yang baik kepada Allah. Ya. Jadi faidah pertama dari baik sangka kepada Allah, membuat manusia beribadah yang baik kepada Allah. Bukankah kita dituntut untuk beribadah yang baik kepada Allah? Bukan hanya sekedar beribadah. Bukankah kita dituntut untuk menyempurnakan ibadah kita? Bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, lepas kewajiban, tidak. Tetapi beribadah yang baik. Kapan kita bisa beribadah yang baik? Merealisasikan ibadah kita dengan ibadah yang baik tatkala kita berbaik sangka kepada Allah. Saya beri contoh. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam kegelapan yang 3 kegelapan, wanada fi dhulumat, kata Allah dalam Al-Quran, dan Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. 3 kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam yang gelap. 3 kegelapan Nabi Yunus masih berbaik sangka kepada Allah. Ini yang membuat akhirnya beliau beramal yang baik kepada Allah. Apa yang beliau ucapkan? Wanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini faidah dari berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, ibadahnya akan baik. Sedangkan orang yang berburuk sangka, kata Al-Hasan Al-Basri, wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Orang yang banyak dosa, dia berburuk sangka kepada Allah, maka amalannya pun buruk. Ini bahayanya orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berbaik sangka kepada Allah senantiasa akan erat hubungannya dengan Allah, bahkan tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah. Seorang yang berusaha, dia memulai usahanya agar dengan usaha tersebut Allah memberkahi usahanya, mendapat keuntungan yang halal. Ditambah lagi sebelumnya dia meninggalkan yang haram. Saya sering berbicara dan bertemu dengan orang-orang pengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia berani meninggalkan sesuatu yang haram hanya karena takut kepada Allah. 2 minggu yang lalu saya berbicara dengan suami istri. Sang istri, kata sang suami, Ustadz, istri saya baru keluar kerja dari bank konvensional dan kerjanya bukan sebagai pegawai biasa, pejabat di bank tersebut. Saya tanya kepada ibu tersebut di hadapan suaminya, wahai ummu, ibu, apa yang menyebabkan ibu mengambil keputusan? Setelah, lihat ya, ujiannya luar biasa, godaannya, rintangannya. Setelah Anda tahu kalau Anda masih tetap bekerja, setiap tanggal 1 Anda akan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Yang kedua, ketika Anda pensiun,
Anda akan mendapatkan tunjangan. Ketika Anda masih bekerja, Anda akan mendapatkan tunjangan berbagai macam. Kalau Anda keluar, maka itu semua sirna. Apa yang menyebabkan? Beliau mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada lain kecuali mendengar dosa riba lebih, yang paling rendah adalah seperti berzina dengan ibu kandung. Terasa berat di dalam perasaan, Ustaz. Saya bilang, sebenarnya yang Anda kerjakan sekarang adalah berbaik sangka kepada Allah. Dari mana itu? Ketika Anda meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan manusia, Pak, biasa beriman dengan mata kasat, tidak beriman dengan hati. Saya katakan itu keputusan berat dan besar. Kenapa? Karena kita kadang-kadang dan kebanyakan mengimani dengan mata kasat. Kalau saya terus bekerja meskipun haram, tapi pasti mata kasat saya mengimani, pasti tanggal 1 saya dapat gaji. Kalau saya berhenti, mata kasat saya mengimani, pasti saya tidak dapat gaji. Betul? Betul nggak? Dan kebanyakan manusia beriman dengan mata kasat. Ini yang membuat keputusan itu berat, dan itu yang menjadikan keputusan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya dia meninggalkan itu karena hanya takut kepada Allah. Tidak ada motivasi lain. Karena hanya takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain. Dan itu menunjukkan keimanan hati. Itu yang menunjukkan, itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada rupa, kepada harta kalian, tetapi melihat kepada amal hati dan amal kalian. Hati yaitu iman. Beriman kepada hal gaib. Di sini rahasia Allah di dalam Al-Quran, surat yang kedua, di ayat-ayat yang pertama, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal gaib, beriman dengan hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke cerita orang-orang besar meninggalkan sesuatu hanya karena Allah. Ini buntut-buntutnya sebenarnya adalah dia sedang berhusnudzon kepada Allah. Saya pernah juga lain orang sama bekerja di bank konvensional, pejabat juga 8 tahun. Beliau mengatakan, saya tinggalkan Ustaz karena Allah. Pak, berat kan? Saya bilang, asalnya mungkin Anda dapat 25 juta per bulan. Sekarang Anda dapat berapa? Jujur. Sambil tersenyum dengan senyuman yang penuh dengan makna. Senyuman yang penuh dengan iman. Senyuman yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyuman yang menunjukkan bahwasanya beliau sedang berhusnudzon kepada Allah. Saya tinggalkan itu karena Allah, karena saya yakin dahulu mungkin Allah dahulu mungkin hati saya bergantung kepada yang beliau berkata seperti ini tepatnya. Ustaz, saya katakan kepada beliau, Pak, sulit kan Pak meninggalkan sesuatu karena Allah? Beliau tersenyum, beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu selama sekian belas tahun atau selama 10-an tahun saya bersandar kepada manusia, gaji saya sandarkan kepada manusia. Sekarang setiap bulannya, dan ini perasaan lebih lezat, lebih indah dibandingkan mendapatkan harta yang luar biasa. Sekarang Ustaz, saya bersandar kepada Zat yang menghidupi seluruh manusia. Kalau dulu saya bersandar setiap tanggal 1 saya akan mendapatkan puluhan juta. Sekarang saya berbaik sangka kepada Zat
yang menghidupi seluruh manusia, yang bukan hanya mengganjar puluhan juta. Meskipun pada hakikatnya mata kasat saya kadang-kadang cuma melihat 1 juta, bahkan kadang saya minus. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihinna wajada bihinna halawatul iman. 4 perkara yang jika 4 perkara ini ada di dalam diri hati seorang manusia, maka dia akan mendapatkan lezatnya, manisnya iman. 1, nomor pertama dari 4 perkara tersebut adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia sukai dibandingkan daripada keduanya, selain dari keduanya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah faedah yang kedua, membuat orang semakin baik ibadahnya kepada Allah tatkala dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang senantiasa memperbaiki ibadahnya, keimanannya kepada Allah tatkala dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan mengurus dia. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dia. Maka pada saat itu dia akhirnya meninggalkan yang diharamkan dengan mudah, tanpa embel-embel. Dia benar-benar menutup seluruh akses yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dengan mudahnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang ketiga dari berbaik sangka kepada Allah adalah seorang tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Az-Zumar ayat 53. Sebelum saya lanjutkan faedah yang ketiga dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada yang kedua tadi. Saya ingin lebih menekankan tentang iman dengan mata kasat. Ini penting sekali. Anda perhatikan surat Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum datang hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada teman, tidak ada pemberi syafaat, tidak ada yang menolong, dan orang-orang yang zalim, mereka orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Intinya ayat ini memberikan faidah kepada kita untuk bersedekah. Bapak Ibu saudara-saudari, orang susah bersedekah. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, manusia beriman dengan mata kasat.
Kalau saya punya di kantong saya 10.000, saya sedekahkan setengahnya 5.000, mata kasat saya mengimani saya sekarang punya duit berapa? 5.000. Itu yang dia iman. Ini yang membuat seseorang sulit untuk beribadah. Padahal harta yang sebenarnya adalah yang bukan di kantong dia. Harta yang sebenarnya adalah yang dia jalankan di jalan Allah. 5.000 tadi itu pun dikalikan lipat menjadi 10, menjadi 50.000, dikalikan 700, dan dikalikan berlipat-lipat. Itu harta dia yang hakiki. Tapi kalau dia melihatnya dengan iman yang ada di dalam hati, bukan mengimani dengan mata dia. Kalau dia beriman hanya dengan mata dia, dia akhirnya hanya mempunyai 5.000. Paham maksud saya sampai sini? Baik. Beda dengan orang pergi ke mall, pusat perbelanjaan, pasar. Kadang-kadang beli sesuatu, dia lihat, warnanya lucu, beli ah. Kenapa ketika orang pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, itu dia tidak mikir uangnya? Kenapa ketika mau bersedekah, dia mikir bukan 7 keliling, bahkan mungkin 15 keliling dia mikir? Karena dia beriman dengan mata kasat. Kalau saya belanja, maka mata kasat saya mengimani bahwa saya akan dapat barang. Dan orang kadang-kadang beli sesuatu bukan karena kebutuhan. Jangan tertier atau sekunder atau primer. Belinya karena lucu. Warnanya lucu, beli ah, nanti habis. Belinya karena lucu. Kenapa orang mau keluar seperti itu? Paham gak ini maksud saya? Ya, bandingkan dengan sedekah tadi. Orang mau bersedekah mikir, aduh nanti saya makan siang apa, makan sore apa, makan malam apa, anak saya bagaimana. Mikir banyak sekali. Bahkan kadang-kadang ya, dia ditipu oleh iblis. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan kepada ustaz-ustaz, apa hukumnya atau mana yang paling baik, nyetor untuk daftar haji atau bangun rumah? Lihat ya, ini pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf, iblis. Pertanyaan-pertanyaan di dalamnya ada trik-trik iblis. Kenapa? Karena sebenarnya dia berat untuk menyetor ibadah haji atau umroh atau mengerjakan ibadah lainnya. Karena dia tidak mendapatkan, kalau saya nyetor habis 50 juta, 70 juta, cuma begitu-gitu saja. Enggak ada sesuatu yang saya miliki. Paling nambah-nambah di depan nama haji. Tapi kalau saya beli rumah, saya punya rumah berarti, punya tempat tinggal. Ini pertanyaan-pertanyaan sering kan seperti itu. Ada juga yang bertanya, Ustadz, bolehkah kita memberikan sedekah kepada orang yang kayaknya kalau kita berikan sedekah dia maksiat? Ya akhi, Anda sedekah, urusan dia maksiat, urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Kenapa sulit orang berpikir, banyak dia pertimbangan untuk bersedekah? Karena dia mengimani dengan mata kasat saya. Mata kasatnya, kalau saya bersedekah, uang saya kurang. Giliran coba kalau ingin pelesiran ke luar negeri atau luarnya luar negeri, nah, itu saya udah kesel biasanya.
Iya, orang kalau keluar negeri atau keluar luarnya negeri itu kadang puluhan dolar, puluhan ribu dolar, puluhan juta, ratusan juta nggak mikir. Padahal yang dilihat di sana, terutama negara-negara kafir, yang dilihat di sana cuma aurat. Yang dilihat di sana cuma orang ciuman di tengah jalan. Mendingan kalau seandainya lawan jenis, sesama jenis. Saya pernah punya teman, kawan kerja di bank, di perminyakan, kerja di sebuah negara Eropa. Salah satu negara ini adalah dia termasuk Uni Eropa, dan dia salah satu negara yang memperbolehkan atau legal secara peraturan negara, undang-undang negara, diperbolehkan hubungan sesama jenis. Saya tanya, Pak, kok resign? Kenapa? Gimana nggak resign, Ustaz? Kita pergi ke mall, di pintu mall melihat orang ciuman, perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ketika hari dilegalkannya undang-undang tersebut di negara tersebut, Allah mengutus gempa dengan gempa 7 skala Richter. Besok saya langsung resign, Ustaz. Daripada saya mati di negara ini yang dilihat cuma aurat, tapi orang mau keluar ribuan dolar, puluhan juta rupiah. Saya beberapa waktu lalu ke Batam, yang nganterin saya cerita, Ustadz, orang-orang kadang-kadang dari Jakarta, dari daerah-daerah jauh datang ke sini. Ngapain? Ingin nyebrang ke Singapura. Ngapain, Bu? Ngapain, Pak? Ingin beli tas. Tasnya yang harganya berapa? Emang bagus amat? 67 juta. Cuma satu tas. Coba orang berani beli itu untuk beli tas dengan harga 67 juta. Dan dia ngomong gini lagi, ini murah nih di sini daripada di Jakarta. Emang bedanya berapa, Bu? Kalau di Jakarta katanya 70 juta. Oh, berarti cuma beda 3 juta doang. Intinya orang kadang untuk keperluan dunia dia sangat luar biasa, karena dia beriman dengan mata kasat. Untuk akhirat, perhatikan, kurban, hewan kurban, nyari kurban, mana panitia kurban yang paling murah untuk kurban. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena mikirnya banyak sekali. Untuk ibadah itu harus nyari yang paling minim pokoknya. Ingin umrah, semua travel yang ada di Bandung dengan di Jabodetabek dikumpulkan semuanya, dirilis sama dia. Mana yang paling murah itu yang dia ikuti. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena manusia beriman dengan mata kasat. Kalau saya keluar haji, umrah, kurban, apa yang saya dapatkan? Enggak ada. Tidak ada yang saya dapatkan dengan mata kasat saya. Tidak ada barang, tidak ada sesuatu. Yang ada hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makanya rahasia Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sifat pertama orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada hal gaib. Kembali ke ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 254. Allah memerintahkan untuk bersedekah. Karena kebiasaan manusia beriman dengan mata kasatnya, maka Allah menyebutkan dari 2 ayat surat Al-Baqarah 255 sampai 260. Silahkan cek itu. Itu kan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah menjelaskan kuasanya. Kemudian Allah menjelaskan cerita tentang Nabi Ibrahim. Di dalamnya juga terdapat kekuasaannya. Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan seseorang. Rabbi alladzi yuhyi wa yumit.
Allah yang menghidupkan, mematikan. Kata orang ini, wa ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Kalau begitu, Allah bisa menerbitkan matahari dari timur, kamu bisa enggak dari barat? Ini tujuannya bukan sembarang cerita, Pak. Bukan sembarang cerita. Dari mulai saya ulangi ya, bagaimana cara berpikir yang saya inginkan. Allah menginginkan kita bersedekah. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 254, bersedekah. Sedekah sulit. Kenapa? Karena orang beriman dengan mata kasat. Agar mudah bersedekah, Allah jelaskan kuasanya. Dari mulai kapan? Dari mulai surat Al-Baqarah 255 sampai 260. Terakhir Allah berfirman di ayat 260, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil maut. Wahai Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, walakin liyatma'inna qalbi. Tidak wahai Rabbku, aku bukan tidak beriman, tapi agar hatiku tenang. Orang akan bersedekah harus dimotivasi dan harus diyakinkan bahwasanya sedekah yang Anda keluarkan bukan sia-sia. Karena kebiasaan manusia beriman dengan mata kasat. Saya keluar 10.000 berarti uang saya habis 10.000. Maka harus diyakinkan bahwasanya Allah yang akan menggantinya. Di mana? Di akhirat. Itu harus pembuktian. Pembuktiannya dengan cara bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kuasanya dari mulai 255 sampai 260. Sampai cerita, awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tenang. Agar hatiku tenang, sedekah yang aku keluarkan itu engkau benar-benar ganti nantinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Ambil 4 burung, sembelih gabung, sembelih cincang-cincang digabung. Kemudian diletakkan setiap gabungan tadi, satu di gunung ini, satu gunung ini, satu gunung ini, satu gunung ini. Nanti dia akan datang kepadamu seperti semula. Di ayat yang 261 Allah mengulang lagi tentang sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menumbuhkan satu menumbuhkan 10, kemudian tumbuh jadi 700 dan melipatkan tanpa batas, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Lihat perintahnya di ayat 254. Kemudian dari 255 sampai 260 Allah cuma menjelaskan kuasanya. Agar apa? Agar orang benar-benar tertarik bersedekah. Makanya 261 baru disebutkan keutamaannya. Paham maksud saya, Pak? Ini yang disebut dengan mengimani dengan mata hati, bukan mata kasat. Mengimani dengan iman, sehingga kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah yang ketiga tadi kita sebutkan, orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia tidak akan berputus asa kepada Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk orang sakit. Kemudian
orang sakit tersebut ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajiduka?" Apa yang engkau rasakan saat ini, saat sakaratul maut? Beliau mengatakan, saya merasakan dua hal. Saya takut kepada siksa Allah dan berharap ampunan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terkumpul dua perasaan ini melainkan Allah akan mengamankan rasa takut dia dan memberikan apa yang dia harapkan. Ini yang namanya husnudzan. Orang yang berbaik sangka kepada Allah tidak akan pernah putus asa, dan putus asa dosa besar. Tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Kapan Anda dapat masalah, maka tidak seperti sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu kalau dapat masalah, Allah berfirman, "Wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid." Jika seorang manusia mendapatkan keburukan, maka dia banyak doa. Banyak doa untuk mendapatkan keburukan. Udah deh, apes kayaknya nih. Ya, udah deh. Kayaknya nggak berhasil nih. Ya udah deh. Selalu menyangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit aja padahal disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diuji oleh Allah sedikit aja, langsung dia doanya buruk. Seperti juga yang saya bacakan tadi surat Fussilat ayat 51. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Seorang manusia sering berdoa keburukan, mendapatkan kemalangan, naas, sial, sebagaimana dia sering meminta kebaikan. Apa maksudnya? Saking manusia sering berputus asa, maka dia kapan sedikit saja disentil oleh Allah, usahanya dicoba oleh Allah, hidupnya diuji oleh Allah, langsung dia berdoa keburukan. Ini pasti nggak beres ini. Ya, ini ujung-ujungnya nih kayak begini. Iya, terus seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Maka untuk tidak seperti ini, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit manusia adalah sering berputus asa, terutama kalau diuji sedikit aja, langsung dia seakan-akan mau kiamat, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, seakan-akan Allah sangat buruk perlakuannya terhadap dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal coba kalau dia perhatikan perkataan Nabi Ibrahim, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka dia yang memberikan kesembuhan untukku. Sakit misalkan Pak, contoh baik sangka agar kita tidak putus asa ya Pak. Saya kalau seandainya boleh jujur, ada orang yang tertimpa penyakit, dia berdoa kepada Allah. Manusia kalau tertimpa penyakit kemudian dia berdoa kepada Allah sambil menangis, itu ada dua jenis. Yang pertama, tidak puas dengan penyakit yang Allah berikan lalu dia nangis. Yang kedua, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan, dan saking mintanya kepada Allah, saking bersandarnya kepada Allah, lalu dia nangis. Jadi sama-sama nangis, tetapi yang satu tercela, yang satu terpuji. Misalkan Pak, penyakit yang saya endapin, awal-awal mula dia tumbuh, kemudian tumbuh di wajah. Sewaktu itu wallahi Pak menangis. Tapi menangisnya ketika sujud.
Tapi menangisnya menggerutu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa diberi seperti ini? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Terutama tatkala mau ngelamar seorang perempuan. Apalagi kita sering bertemu dengan pemuda-pemuda Arab Saudi. Orang Arab ganteng-ganteng. Pokoknya wah, sekali senyum perempuan kelepek-kelepek dah pokoknya. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, ini orang kalau ngelamar selesai. Dia nggak usah ngomong, langsung iya kami terima. Ini kalau saya begini gimana? Sudah wajah secukupnya, dapat menyakit. Nangis, sujud nangis, ruku nangis, tapi bukan nangis karena ingin minta kesembuhan, nangis karena menggerutu terhadap takdir Allah, nangis karena berputus asa dengan rahmat Allah. Makanya saya kaitkan tadi perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang nangis karena Allah itu ada dua macam. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Orang yang berbaik sangka kepada Allah tidak akan seperti ini. Coba dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan. Mungkin dengan yang seperti itu yang lebih baik bagi dia. Orang berdoa, ini mohon maaf panitia dari tadi Ustadz 5 menit, sekarang Ustadz habis. Kalau 5 menit ini masih sopan gitu ya. Kalau 5 menit ini terus terang habis waktunya Ustadz. Sedikit aja saya tambah, biar nggak ada pertanyaan tidak mengapa. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ada riwayat dalam riwayat lemah, tapi maknanya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Inna min ibadi, hadis qudsi. Inna min ibadi law agnaituhum la afsadathul ghina. Sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau aku berikan kekayaan kepada dia, maka kekayaannya akan merusak dia. Jadi ada orang miskin kadang berdoa kepada Allah. Sama nih, berdoa kepada Allah sambil nangis-nangis. Entah nangis tidak puas dengan takdir Allah atau minta rezeki. Itu terserah dia deh ya. Kayak tadi, entah nangis dia, ya Allah kenapa saya kayaknya mulai dari orok miskin aja, nggak pernah kaya-kaya. Ini namanya nangis karena menggerutu. Ada nangis, ya Allah Engkau adalah pemberi rezeki, nangis dia. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Engkau ya Allah, nangis dia. Itu bagus, minta kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dia yakin hanya Allah yang bisa menolong dia. Dari dua ini ada orang yang minta rezeki, diluaskan rezeki oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Tetap saja keadaan ekonominya menengah ke bawah dan sering nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang, sehari, 2 hari, hari ketiga ngutang. Maka kadang yang seperti ini dia tidak mengetahui itu hikmah Allah untuk dia, itu lebih baik bagi dia. Kenapa Pak? Lawang dia miskin saja sombong, miskin sombong. Bagaimana kalau kaya? Sedangkan sombong dosa besar. Makanya tetap Allah Subhanahu wa taala kasih dia kemiskinan agar dia tidak sombong. Ini kan sebenarnya kalau orang berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Berprasangka baik kepada Allah seperti itu. Contoh yang lain, orang diberi penyakit, dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata minimal Pak, ketika tidak dikabulkan oleh Allah, minimal dia mampu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang tidak mau berdoa kepada Allah, coba kita introspeksi diri kita masing-masing.
24 jam Allah kasih kepada kita 1440 menit. Berapa menit kita berdoa kepada Allah sehari semalam? Sebegitu sombongkah kita kepada Allah? Masuk ke dalam firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya kepadaku, tidak mau beribadah, berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ketika orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengabulan doa yang dia minta, minimal Anda masih bisa berdoa kepada Allah. Di saat orang menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau berdoa. Sesombong itukah manusia tidak mau berdoa? Akan minimal Anda menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang sombong tidak mau menadah tangan kepada Allah, apalagi kalau sudah dibekali dengan rezeki, dibekali dengan harta, dengan tim kerja, kekuatan, rencana, seakan-akan kita tidak perlu Allah. Pasti bisa. Kan sering kita mendengar, udah beli aja tuh berapa dapat insya Allah langsung. Itu bersandar dengan uang. Saat orang tidak mau bersandar kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, maka ketika Anda tidak dikabulkan oleh Allah doa Anda, maka itu termasuk hikmah Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah agar kita tidak berputus asa kepada Allah, maka tetap kita dijadikan oleh Allah berdoa terus-terusan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita berbaik sangka kepada Allah. Faidah-faidah tadi yang pertama adalah seorang ketika berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang akan berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan faidah di antaranya, yaitu dia akan beribadah yang baik kepada Allah. Yang ketiga, seorang akan berbaik sangka, seorang jika berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya mempunyai hubungan yang sangat erat sama Allah, tidak pernah dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya bersandar berbaik sangka kepada Allah. Yang selanjutnya, jika seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak akan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf keterlambatan tadi membuat jadi jadwal kita terlambat, dan ini di luar kuasa manusia. Mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin mengucapkan khiratullahi lak khairun min khiratika lak. Pilihan Allah untukmu lebih baik dibandingkan pilihan kamu untuk dirimu sendiri. Ini salah satu konsep agar kita mudah berbaik sangka kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya pilihan Allah untukmu lebih baik dibandingkan pilihanmu untuk dirimu sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sepertinya waktunya habis karena kita cuma sampai jam 1:15. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.